Halo Mbak Nisa, apa kabar? Halo, baik Mbak, Alhamdulillah. Mbak Afi apa Iya, kabar? kabar baik Mbak Nisa. Mbak Nisa ini sebagai seorang warga negara Indonesia sekarang lagi berada di mana nih Mbak? Mungkin bisa diceritain ke e-shapers yang lagi nonton. Di US, exactly-nya di Virginia, ada small town namanya Blacksburg. So, itu mungkin sekitar 3 sampai 4 jam mungkin ya dari Washington DC. Jadi sekarang udah beberapa bulan sih baru pindah ke sini. Oke, dan dalam beberapa bulan terakhir gimana Mbak pengalamannya tinggal di negara orang, di Amerika Serikat, yang kemarin juga kalau nggak salah dengar kan baru ada hurricane ya Mbak Nisa ya, baru ada satu Iya, kejadian. betul. Ya, heeh. Mhm. Pengalamannya gimana Mbak overall? eh ini makanya lagi masih menyesuaikan diri sih sama weather. Ini aku juga makanya pakai sweater karena tiba-tiba kayak langsung ekstrim dingin banget. Kadang-kadang kemarin lagi panas banget kayak Jakarta, terus tiba-tiba dingin banget kayak Lembang di Bandung gitu. Jadi masih adaptasi, masih kalau untuk secara social life masih sangat adaptasi karena aku sendiri merasa kita belajar bahasa Inggris di Indonesia itu kan masih sifatnya apa ya teoritis gitu, tapi kalau misalnya udah praktek speaking itu kayak it's a whole different story. Jadi ya kesimpulannya masih masih beradaptasi dengan semuanya. Masih udah, iya pastinya. Dan apa namanya, mungkin sebagai seorang psikolog, nah profesi Mbak Nisa ini kan sebagai seorang psikolog, itu membantu banget nggak Mbak untuk proses adaptasi di lokasi baru, dengan masyarakat baru, dengan culture yang 100% baru gitu. Ada sisi yang terbantu nggak Mbak dengan backgroundnya Mbak Nisa itu? ada apa ya, ada kayak semacam apa aha moment kayak oh iya ternyata banyak fenomena baik itu sosial maupun budaya yang dulu cuman aku baca, and then di sini bener-bener bisa aku lihat kayak dari perbedaan ras yang macam-macam, kemudian eh ya macam-macam lah ya. Di sini tuh orangnya kayak melting pot gitu, kayak mungkin di Indonesia bisa dirasakan di Jakarta juga, tapi in general itu lebih melting pot lagi kalau di Amerika Serikat karena rasnya aja udah beda dan berbagai macam agama juga udah bervariasi, gender apalagi, jadi ya itu mungkin yang bisa lebih membantu kali ya. Multicultural banget ya, Mbak Nisa, kebayang Hmm. konsep multicultural. Oke. Hmm. Nah, mungkin sedikit sedikit intro dulu tentang seorang Mbak Anissa Rahmalia yang apa namanya thankfully mau bergabung dengan Iskandi, membantu pendapat pandangan Mbak Nisa sebagai seorang, kita sebutnya scientist in residence, e-shapers, di Hmm. mana Mbak Nisa ini bersedia membagikan specialty atau spesifikasi kekhususan penelitian Mbak Nisa di sisi human relationship. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang Mbak Nisa yang aku yakin sangat-sangat akan enlightening banget, Mbak Nisa bisa share sedikit nggak tentang intro seorang Mbak Nisa sebagai seorang psikolog, terus mungkin backgroundnya Mbak Nisa. Dari sejak S1 tuh aku udah punya minat terhadap interaksi antara pasangan gitu, baik itu yang sudah menikah kayak waktu aku S1 maupun pas S2 kemarin ini sebenarnya lebih general, jadi nggak hanya menikah tapi juga premarital relationship kayak pacaran atau bertunangan juga aku teliti. Di situ memang banyak tantangannya karena kalau misalnya ngomongin relationship itu bahkan singkatnya gini, ngomongin satu orang aja dalam psikologi itu susah. Ini harus membahas dua orang kan, dimana gak hanya membahas masing-masing individunya, tapi juga membahas interaksi dan dinamika dari dua orang tersebut. Jadi itu lebih menjadi challenge buat aku yang selama beberapa tahun terakhir tuh membahas psikologi tuh secara individual, dan akhirnya menemukan passion di situ mungkin setelah praktek kemarin ya, karena kan aku S2 Magister Profesi Psikologi yang memang lebih ada prakteknya, bahkan lebih banyak prakteknya dibanding teori. Nah di situ nggak tahu kenapa klien-klien aku tuh yang berkonsultasi sebagian besar tuh berkonsultasi terkait dengan isu relationship, kayak misalnya uh, baru putus, kemudian atau harus berdealing dengan perceraian, atau parenting dengan anak tapi ada konflik dengan pasangannya gitu dalam proses parenting tersebut, yang akhirnya membuat aku tuh semakin oh ternyata demand-nya cukup tinggi ya. Dan akhirnya di situ aku mendalami lagi di tesis, dan akhirnya sekarang mencoba buat ya
insya Allah ya kalau memang ada opportunity-nya sebenarnya pengen melanjutkan ke S3 juga di bidang family and marriage di sini, tapi maybe in the next few years. Jadi mungkin itu kali ya secara singkatnya. Saking kompleksnya, dan Mbak Nisa yakin ya kita semua pasti bisa lihat lah ya, sampai kapanpun sebagai makhluk sosial, hubungan kita, relationship kita dengan manusia lain tuh nggak akan pernah ada habisnya ya Mbak, gitu, untuk ditelaah. Termasuk dengan hubungan romantis, baik marital relationship ataupun premarital seperti yang tadi Mbak bahas. Oke. Mungkin aku akan masuk sedikit Mbak Nisa ke bahasan kita, karena ini pasti apa namanya, aku sendiri pengen tahu juga dari sisi Mbak Nisa membahas lebih lanjut tentang fenomena hubungan kita dengan pasangan, baik itu let's say pacar atau suami gitu, dalam hal konteks hubungan romantis ya, selama pandemi. Itu kan di tulisan Mbak Nisa tuh mereveal banyak sekali, bahkan sampai ke titik banyak keputusan, misalnya keputusan pernikahan yang cukup besar yang terjadi selama pandemi gitu. Ini bisa diceritain nggak Mbak, kompleksitasnya, terus mungkin ada satu poin menarik dari tulisan Mbak Nisa juga, bahwa ini adalah keberlanjutan dari hal-hal yang mungkin sudah terjadi sebelumnya. Nah, titik baliknya bisa diceritain nggak Mbak, dari mana masalah relationship romantis ini terjadi selama masa pandemi? Oke, kalau misalnya membahas romantic relationship di masa pandemi itu, memang kita nggak bisa mengisolasi itu secara spesifik ya, secara eksklusif, karena seperti yang sempat aku state di artikel itu juga, bahwa relationship itu adalah dinamika yang sifatnya tuh longitudinal atau jangka panjang. Jadi kita memang nggak bisa menyampaikan bahwa pandemi ini menjadi pemicu utama seseorang akhirnya mengambil keputusan besar, misalnya jadi bercerai. Tapi bahwa itu punya dampak yang besar, mungkin ya, karena beradaptasi itu kan buat semua orang tuh berat ya. Kita kalau misalnya di masyarakat kita terbiasa ngomong getting out from the comfort zone gitu. Nah, itu susah gitu, dimana mungkin sekian tahun menikah, sekian tahun berpacaran juga mungkin mereka punya comfort zone yang udah settle gitu ya. Misalnya ngedate seminggu sekali, atau misalnya nggak harus ngedate ya, tapi misalnya parenting terhadap anak yang tadinya bisa di timing dari sore ke malam jadi harus 24 jam karena anaknya jadi school from home gitu misalnya. Nah, itu yang akhirnya membuat keputusan-keputusan besar itu jadi muncul gitu, karena nggak semua orang siap untuk dipaksa keluar dari comfort zone mereka kan, apalagi di situasi saat memang keluar dari comfort zone itu tidak memungkinkan. Misalnya kita harus beradaptasi, tapi di sisi lain pemasukan secara finansial berkurang. Jadi udah harus ngurusin anak, terus pemasukan jadi berkurang gitu kan. Terus kalau misalnya pacaran, mungkin dulunya bisa, let's say, tadi aku cuma contohnya misalnya ngedate seminggu sekali, tapi karena pandemi, and then harus LDR gitu kan. Terus juga mungkin karena ada pandemi, ada apa, anggota keluarganya yang sakit atau hal-hal lain. Nah, itu yang enhance, atau mungkin kalau aku bilangnya apa ya di artikel itu, menjadi pemantik yang sebelumnya tuh mungkin sudah ada masalah, tapi belum terlalu kerasa. Nah, akhirnya yang bisa aku lihat, sebenarnya kemarin aku meneliti tidak membandingkan ya antara yang sebelum pandemi atau sesudah pandemi, karena aku tidak punya data sebelum pandemi. Tapi yang aku lihat saat aku meneliti itu di masa pandemi, ternyata memang banyak dari kita yang menjadi lebih attach gitu dengan pasangan kita, karena di situasi-situasi yang stressful kita tuh kan justru jadi butuh pasangan untuk bisa mendapatkan dukungan sosial yang dibutuhkan, dan kadang-kadang situasi itu tidak cukup memungkinkan gitu, entah itu karena harus kerja, harus mencari uang dan berbagai hal gitu ya. Jadi itulah yang akhirnya menurutku juga bisa berkontribusi membuat kita akhirnya, mungkin beberapa dari kita memutuskan mengambil keputusan yang besar seperti berpisah atau bercerai, yang akhirnya juga ternyata terlihat ya di beberapa kota di Indonesia. Gitu sih, Mbak. Iya, menarik banget, Mbak. Aku juga pengen tahu lebih lanjut, mungkin pertamanya itu tentang tadi fenomena di antara rekan-rekan yang sudah menikah nih, Mbak Nisa gitu. Jadi
terutama ini mungkin kalau aku boleh share dari teman-teman perempuan di circle terdekatku juga banyak cerita, bahasanya gini, mungkin bukan berarti gue nggak sayang gitu sama suami gue, tapi bosen banget. dan dan itu menurutku di awal tuh kayak ini boleh nggak sih kita ngomong kayak gitu, dalam artian salah nggak ya gitu, bahkan sampai ada ya salah satu teman juga yang bilang salah nggak ya gue bilang kalau gue tuh bosen banget ngeliat muka suami gue, ibaratnya kayak gitu. Dan itu mungkin kalau dari telaah seorang Mbak Nisa gitu ya, dengan terapan ilmu psikolog klinis juga, situasi kompleks emosi kita sendiri, Mbak, karena kebersamaan yang ekstrim itu kan tadi Mbak Nisa sampaikan itu mempengaruhi pastinya, ada titik kejenuhan. Tapi sampai di titik mana kita bisa berpendapat ini udah ekstrim dan kita butuh bantuan, atau kita butuh menavigasi ini sebagai suatu masalah yang ini udah serius, kompleks problem nih, relationship gitu. Dari cuma bosen, tanda kutip cuma bosen, sampai kapan kita harus menandai bahwa itu udah real problem gitu, Mbak. Oke. Sebenarnya mungkin sempat aku state juga ya yang di artikel itu bahwa memang pandemi ini mau nggak mau bikin kita jadi 24 jam 7 hari ketemu sama pasangan kita. Tapi bukan berarti bahwa ketemu 24 jam 7 hari itu adalah jadi hal yang buruk juga, karena kalau misalnya aku referring ke salah satu saintis di bidang marriage ya di Amerika Serikat ini, memang ada beberapa tipe komunikasi dalam pasangan yang bukan berarti bahwa satu tipe itu lebih baik daripada yang lain. Jadi tipenya itu yang satu avoidant, jadi jarang banget ketemu misalnya, dan ngobrol tuh cuma yang penting-penting aja. Kemudian yang validator ini yang tengah-tengah, jadi ngobrol yang memang bisa harus membutuhkan validasi, misalnya kayak kamu mau pergi sekarang atau entar. Nah itu jadi yang bisa dibilang tengah-tengah lah. Dan terakhir ini yang paling banyak dan paling intens berkomunikasi sama pasangan. Jadi yang apa aja diomongin, yang dari hal sesimpel kayak mau makan apa, sampai hal-hal yang kayak kamu abis ini mau ngapain dan segala macam itu dibicarain. Nah, bukan berarti bahwa ini adalah hal yang negatif sebenarnya, karena kita bisa ngobrol terus tiap hari sama pasangan, but then kita tetap bisa membangun komunikasi yang sehat. Nah, yang aku state di artikel itu juga bahwa yang perlu digarisbawahi bukan jumlah atau banyaknya kita berinteraksi sama pasangan, tapi kualitasnya seperti apa. Karena kalau misalnya ngobrolnya banyak, ketemunya tiap hari, 24 jam 7 hari, tapi yang diomongin adalah hal yang konstruktif, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ketemunya dikit, let's say ketemunya mungkin cuma seminggu sekali, tapi setiap ketemu berantem terus, nah itu yang perlu menjadi masalah, perlu jadi warning untuk mungkin perlu menindaklanjuti itu ke misalnya ke tenaga profesional, atau mungkin bisa mengkomunikasikan itu dalam konteks yang lebih kuratif. Jadi yang pengen aku garis bawahi adalah it's okay kalau misalnya memang ada bosen atau ada aduh kenapa sih gue ketemu terus sama pasangan gue kayak gitu-gitu tuh nggak apa-apa, as long as kita bisa manage itu sehingga tetap si yang positifnya ini overcome yang negatifnya, yang mungkin tetap ada nggak apa-apa, but still yang positifnya lebih banyak. Jadi itu sih yang mungkin perlu digarisbawahi. Baru kalau misalnya ternyata negatifnya ini lebih banyak, itu maka akan menjadi warning yang cukup berbahaya kalau misalnya dibiarkan dalam jangka waktu yang lebih lama. Oke, menakar ya Mbak ya, sejauh mana itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Nah, mungkin aku masuk juga ke ini lagi-lagi bagian yang aku banyak akan ceritakan adalah beberapa hal yang selama sebelum kita ngobrol ini aku tanyakan Mbak, terutama ke beberapa circle terdekat yang nyaman untuk membagikan ini. Jadi ada juga yang berpendapat bahwa ya jujur Vi, gimana pun juga situasi keuangan itu sangat memegang peranan dalam kualitas hubungan romantis. Let's say, mungkin nggak bisa share terlalu banyak, tapi yang tadinya mungkin suaminya berpenghasilan double digit gitu, lalu dengan pandemi ini sangat drastis lah Mbak gitu penghasilannya. Sedangkan sebelum menikah sama-sama berkomitmen sang istri ini nggak akan bekerja untuk take home take care of the home and family gitu. Nah, itu menimbulkan konflik yang udah cukup lama Mbak, dan pertanyaanku adalah sejauh mana menurut Mbak Nisa masalah finansial ini yang aku cukup banyak baca sangat banyak terjadi sekarang,
sejauh mana masalah finansial ini bisa jadi penakar utama untuk kita membicarakan keberlangsungan hubungan kita dengan pasangan, Mbak. Gitu. Dalam artian, salah nggak kalau, ini pertanyaan langsung dari temanku, to be honest, salah nggak kalau aku berpikir ulang, Vi, gitu, tentang hubungan suami istri ini ke depannya. Kalau suami udah, let's say, 6 bulan lebih memperlihatkan, ya emang kita harus hadapin aja ini, lihat aja ujungnya kemana, gitu. Oke, jadi ini mungkin agak sedikit case by case jadinya ya. Aku agak mungkin memfokuskan ke case yang tadi sempat disampaikan sama Mbak Afi. Ini memang agak kompleks karena dalam situasi-situasi seperti pandemi ini, kita punya kontrol yang rendah terhadap output yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup kita gitu. Kayak ya semua orang pengen dapat kerjaan kan, semua orang pengen dapat gaji yang layak untuk bisa hidup dan sebagainya, tapi di situasi pandemi itu jadinya hal-hal seperti itu jadi langka gitu ya, terlebih buat mereka yang mungkin pekerjaannya sangat bergantung dengan sektor-sektor yang sangat terdampak oleh pandemi ini. Nah, ini memang yang paling menurutku ya, yang paling perlu dilihat pertama kali itu adalah sebenarnya kalau misalnya faktor dari pandemi ini dibuang atau dihilangkan, sebenarnya dua orang ini tuh masih mau menjalin hubungan atau enggak. Karena kita nggak bisa mengambil suatu keputusan yang besar saat ada faktor yang tidak bisa kita kontrol dalam hidup kita gitu. Jadi yang mungkin sebagai profesional aku gitu ya, aku akan mencoba mengidentifikasi ini murni dia stres karena pandemi sehingga dia kemudian berpikir seperti itu, atau ini hanya sebagai alasan atas sebenarnya masalah yang sudah berlangsung sejak lama, kemudian ada pencetusnya pandemi, ini alasan yang cocok nih untuk akhirnya saya memutuskan untuk pisah karena dari dulu sebenarnya udah mungkin udah ada dendam atau udah ada masalah yang dipendam gitu ya, yang akhirnya ada pandemi menjadi semakin terekskalasi gitu. Nah, ini perlu diidentifikasi betul karena kalau ternyata memang ini karena pandemi, jadi ini adalah hal yang tidak bisa kita kontrol, maka kita sebenarnya bisa mengubah pola pikirnya untuk melihat situasi ini secara lebih positif, karena ya ini udah nggak bisa kita kontrol, what should we do gitu, apakah bukannya justru kalau memutuskan untuk berpisah, kita kehilangan support system yang paling utama dalam hidup, padahal ini lagi situasi yang stressful dan tidak bisa kita kontrol, but then kalau misalnya dia memang berpikir, sebenarnya nggak juga sih, sebenarnya udah dari dulu-dulu dan ini ada pandemi, oke, but kalau gitu kita nggak usah fokus ke pandeminya, kita ngomongin dari dulu-dulunya dulu, ada apa ini sebenarnya, dan diolah sampai akhirnya kita bisa dapat kesimpulan yang mungkin lebih cocok untuk pasangan ini. Jadi mungkin seperti itu ya Mbak. Yang aku dapat tuh mengidentifikasi roots masalah intinya ya Mbak ya. Maksudnya betul-betul mengajak si couple ini untuk melihat lagi masalah utamanya sebenarnya apa gitu. Nah, ini mungkin lagi-lagi mungkin pertanyaan berikutnya agak spesifik ke hubungan pernikahan ya Mbak ya. Sebelum nanti kita akan ada beberapa pertanyaan juga lebih ke premarital relationship. Ini straightforward-nya gini Mbak, ketika misalnya ada e-shapers yang berpikir mengakhiri hubungan, sebetulnya dari sisi tinjauan psikologi, apa yang terjadi pada kualitas psikologis kita Mbak sebagai manusia dalam memutuskan bercerai sebagai seorang suami atau istri ya gitu, untuk berpikir menuju ke situ. Apa sih yang sebenarnya kita tanpa kita sadari, mungkin unconsciously itu ada terjadi di on the back of our mind ya, sampai keputusan itu. Oke, sebenarnya juga gini, ada faktor sosiokultural ya di Indonesia bahwa berpisah itu adalah hal yang buruk, di mana itu secara agama, secara budaya, secara keluarga, misalnya kita misalnya ada pasangan yang memutuskan untuk berpisah, itu akan jadi suatu aib tersendiri yang akhirnya membuat kita memandang perceraian itu sebagai hal yang negatif. Nah, menurutku it doesn't have to be the case gitu untuk semua orang, karena sebenarnya dalam kasus-kasus tertentu perceraian itu justru bisa menjadi solusi atas masalah yang memang sudah tidak bisa diselesaikan dengan cara lain. Aku nggak bilang bahwa perceraian itu selalu menjadi solusi, enggak, pasti akan ada banyak cara, tapi sometimes the last resort that we need to do adalah itu gitu, karena
Misalnya dalam kasus-kasus contohnya ya, aku ambil kasus ekstrim misalnya KDRT. Sekarang mau diubah misalnya ya, ambil 1 tahun, 2 tahun konseling segala macam, tapi if misalnya KDRT itu sudah membahayakan hidup salah satu dalam hubungan tersebut ya, apakah masih cukup sehat jika hubungan itu dilanjutkan? Nah, itu yang akhirnya membuat aku melihat perceraian itu bukan sebagai hal yang negatif atau hal yang positif juga sih sebenarnya, dan itu balik lagi ke dinamika yang terjadi dalam hubungannya. Nah, kadang-kadang mereka yang memang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah, justru itu akan menjadi apa ya, semacam relief gitu ya, karena mungkin sekian tahun mereka mengalami abuse atau mungkin sekian tahun mereka terjebak dalam komunikasi yang tidak konstruktif, yang akhirnya saat menikah itu saat bercerai itu justru jadi hal yang melegakan gitu. Tapi di sisi lain memang apalagi saat perceraian itu tidak diambil secara sehat oleh kedua belah pihak, memang nggak bisa dibungkiri perceraian juga bisa memicu masalah-masalah lainnya gitu, entah itu kita merasa depresi atau misalnya kita jadi aduh ini gimana ya, khawatir dengan masa depan gitu kan, secara finansial gimana, ngurusin anak gimana, harta gono gini gimana, itu jadi isu lagi yang bisa memicu masalah secara psikologis dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jadi kesimpulannya adalah itu balik lagi ke dinamika dari masing-masing pasangannya sampai akhirnya mereka memutuskan oke, saya lebih baik bercerai. Nah, itu yang mungkin bisa membedakan itu sih, Mbak. Oke. Nah, ketika misalnya ini baik bercerai ataupun misalnya kita mungkin lebih membahasnya hubungan even premarital tapi yang mungkin sudah cukup lama ya Mbak Nisa, pacaran yang sudah cukup lama, apalagi pernikahan gitu, berapapun durasinya sebagai sebuah ya lembaga pernikahan yang sangat sakral lah ya untuk semua orang gitu. Ketika misalnya kita sampai ke keputusan itu Mbak untuk mengakhiri gitu apapun jenis hubungannya. Bagaimana menurut Mbak Nisa untuk kita bisa berdamai, Mbak? Tadi Mbak Nisa menyampaikan juga proses dinamika mengambil keputusannya secara runtun ya Mbak ya, tadi beberapa prosesnya, masing-masing pasangan punya caranya masing-masing. Tapi ketika kita sudah sampai ke keputusan itu, apakah kita bisa melakukan sebuah teknik untuk berdamai, Mbak, dengan hal itu? Karena kalau saya nggak salah ya, dari banyak banget ini, Mbak Nisa, aku bisa bilang banyak banget sumber, proses setelah putusnya pun atau cerainya pun bukan berarti selesai gitu. Jadi memaknainya pun butuh waktu lama. Nah, untuk berdamai dengan itu gimana Mbak Nisa? Oke, ini berarti one step ahead ya. Jadi mungkin dapat disimpulkan bahwa keputusan bercerai itu adalah keputusan yang terbaik yang bisa diambil. Lalu bagaimana deal dengan keputusan itu? Nah, ini kalau misalnya kembali lagi ke metode dalam penyelesaian masalah dalam hubungan kan sebenarnya ada dua, emotion focus sama problem focus. Nah, kalau misalnya seseorang ini memutuskan untuk bercerai, dapat diasumsikan bahwa mungkin keputusan bercerai ini adalah solusi yang bersifat problem focus, karena seharusnya jika dia memutuskan untuk bercerai, maka ada masalah atau problem dalam hubungan pernikahan mereka yang akhirnya terselesaikan dengan adanya perceraian tersebut. Nah, yang tersisa apa? Emotion focus kan, dimana bagaimana dealing dengan emosi-emosi, baik itu primer maupun sekunder karena perceraiannya yang muncul dan mungkin bisa mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang aku lihat, ada satu konsep sebenarnya dalam psikologi, itu namanya locus of control. Jadi kurang lebih menggambarkan tentang sejauh mana sih kita itu melihat bahwa kita tuh punya peran, atau kita tuh punya kontrol atau kendali terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk di lingkungan kita. Nah, kalau seseorang punya internal locus of control, maka dia memahami bahwa berbagai hal yang terjadi terhadap dia maupun yang ada di sekitar dia, itu ada peran dari dia sendiri, bahwa dia punya kendali atas apa yang terjadi di hidup dia. Sementara kalau eksternal, maka dia lebih ke apa ya? Lebih ke menyerahkan itu ke lingkungan, bahwa gue tuh nggak bisa apa-apa, gue nggak punya kontrol di sini. Yang punya kontrol tuh eksternal, bukan internal gitu. Singkatnya kurang lebih kayak gitu. Nah, yang sehat itu adalah yang internal locus of control. Artinya kita memahami bahwa apa yang terjadi di hidup kita, bahwa
baik itu positif atau negatif yang terjadi di sekitar kita setiap harinya itu sebenarnya adalah peran dari kita aja juga, termasuk dalam konteks perceraian. Dalam kasus-kasus perceraian yang quote unquote nggak sehat, umumnya si individu yang bercerai ini akan berpikir bahwa dia itu tidak ingin bercerai sebenarnya. Jadi dia bercerai ini karena external locus of control, bahwa mungkin pasangannya yang meminta untuk bercerai. Nah, ini yang sebenarnya lebih nggak sehat karena disadari atau tidak, seharusnya bercerai itu keputusan bersama. Jadi sesedikit apapun peran kita, baik itu peran dalam memutuskan bercerai maupun peran memperburuk hubungan yang akhirnya muncul ke perceraian, itu pasti ada peran dari kita juga gitu dalam hubungan. Sehingga aku sebagai psikolog mungkin akan mencoba membangun internal locus of control ini, membangun insight bahwa mungkin sebenarnya perceraian ini ada peran dari Anda juga, ada mungkin bukan peran ya, tapi ada kendali dari Anda juga bahwa Anda ini bisa memilih untuk ingin bercerai atau tidak sebagai individu yang menjalin hubungan tersebut. Nah, internal locus of control ini beda sama self-blaming, karena kalau self-blaming, kita mengasosiasikan hal-hal negatif aja terhadap diri kita, sementara hal yang bagus tuh eksternal semua. Sementara kalau internal locus of control, baik positif maupun negatif itu ada peran dari kita juga. Jadi mau bercerai itu punya dampak negatif maupun dampak positif, kita harus membangun kepercayaan bahwa kedua dampak itu sebenarnya bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan dalam hidup, termasuk dalam konteks perceraian. Oke, Mungkin itu menarik banget. Self locus of control ya Mbak ya, internal locus of control. Jadi berbeda dengan self blaming. Ini aku rasa banyak juga perlu kita resapin dari sisi melihat masalah itu sebagai sesuatu yang kita bisa take control of solving itu ya Mbak ya, dibandingkan misalnya apalagi sampai menyalahkan faktor eksternal atau orang lain. Nah, kalau dari tadi kan aku kan kayak ngajak ngobrolnya lebih ke efek dari suatu hubungan yang pada akhirnya udah memutuskan perceraian atau memutuskan putus hubungan gitu. Nah, mungkin aku mau tarik dulu Mbak ke dua pertanyaan terakhir ini, akan lebih ke menanyakan Mbak Nisa, gimana ketika kita tahu ya pandemi ini nggak mudah untuk hubungan, kita mengalami banyak kompleksitasnya sehari-hari, tapi kita mau memperbaiki Mbak kualitas hubungan romantis kita, baik pacaran, let's say untuk teman-teman yang pacaran atau untuk rekan-rekan yang sudah menikah, apalagi mungkin yang sudah menikah cukup lama dengan segala warnanya gitu. Solusi atau teknik atau mungkin advice dari Mbak Nisa untuk memperbaiki kualitas hubungan kita dengan pasangan. Seperti apa Mbak Nisa? Ya, aku selalu ini sih nggak pernah lewat menggarisbawahi tentang kenali diri sendiri terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya aku ketemu sama klien, kemudian misalnya mereka cerita panjang lebar tentang masalah mereka, yang aku selalu prioritaskan terlebih dahulu adalah sebenarnya yang dia ceritakan ini, dia paham betul nggak sih tentang konteksnya, tentang peran dia, tentang posisi dia saat itu. Jadi poin nomor satu yang paling aku prioritaskan kalau misalnya aku berhadapan dengan klien dalam konteks hubungan maupun tidak, itu mengenali diri sendiri dulu secara lebih mendalam ya, bahwa kita tuh sebenarnya kebutuhannya apa sih dalam hubungan itu, kita tuh punya ekspektasi apa sih terhadap hubungan itu, kita punya perilaku atau sikap tertentu nggak sih yang muncul hanya pada saat kita menjalin hubungan dengan orang tertentu. Nah, ini yang harus secara singkatnya harus kenali lebih mendalam sebelum kita akhirnya move on ke poin selanjutnya. Karena ya gimana kita mau nyembuhin penyakit ya quote unquote kalau kita nggak tahu penyakitnya itu apa, singkatnya gitu. Nah, selanjutnya kalau kita udah tahu nih, kita ternyata punya ekspektasi yang tinggi terhadap pasangan contohnya, atau kita cukup clingy sama pasangan misalnya gitu, next step-nya adalah pasangan kita kayak apa nih, pasangan kita sama atau beda dengan kita. Misalnya kita clingy tapi pasangan kita avoiding kita, nah itu adalah dinamika satu gitu. Terus ada lagi misalnya saya clingy tapi pasangan saya clingy juga, nah itu dua. Jadi ini harus diidentifikasi betul, karena menurut salah satu saintis juga di sini, namanya John Gottman, dia bilang
hubungan itu tidak sehat kalau dua individu dalam hubungan ini tuh mismatch. Jadi yang satu terlalu clingy, but yang satu terlalu avoiding, ini mismatch. Nah, itu nggak sehat. Yang sehat adalah kalau mereka bisa mengenali betul bahwa mungkin ada yang harus ditune in ya, nggak bisa kita clingy banget sama pasangan kita, dan mungkin kita nggak bisa avoiding banget juga sama pasangan kita. Jadi yang tadinya mungkin terlalu jomplang bisa dibikin ada di titik tengah gitu misalnya. Nah, ini yang menjadi poin ketiganya. Kalau kita udah tahu pasangan kita seperti apa, kita fine tune apa sih yang menjadi titik perbedaan dalam hubungan kita, ekspektasinya misalnya. Aku misalnya dengan pasanganku, aku punya ekspektasi misalnya, I don't know, mungkin suamiku harus punya trait tertentu, sebenarnya suamiku nggak punya. Nah, ini yang harus di fine tune. Sebenarnya penting nggak sih suami itu punya trait misalnya, I don't know, misalnya trait nggak pelit gitu contohnya. Nah, penting nggak sih gitu. Dan ternyata suaminya pelit. What should we do supaya si suami ini nggak pelit? Nah, itu yang harus bisa di fine tune supaya akhirnya sampai ke titik, oke, ini udah nggak mismatch lagi nih, ini udah match, sehingga in the future saat terjadi komunikasi atau terjadi konflik, kedua orang ini bisa membangun empati satu sama lain, bisa paham bahwa ekspektasi dia udah nggak terlalu beda jauh nih sama aku, jadi kita bisa saling apa ya, bisa satu irama gitu lah ya, secara bahasa awamnya. Nah, itu yang menurutku bisa jadi langkah awal untuk kita bisa lebih membentuk hubungan yang lebih sehat ya. Tapi balik lagi, itu bisa diaplikasikan secara lebih luas ya, dan sifatnya sangat case by case, but secara umum kurang lebih mungkin seperti itu. Oke, sebenarnya dengar penjelasan Mbak Nisa tadi tuh semakin meyakinkan aku bahwa mempelajari manusia itu adalah ilmu paling berat dari semua ilmu menurutku. Karena kompleks banget, Mbak. Maksudnya semakin aku pribadi baca entah buku atau misalnya nonton TED Talks atau dengar podcast tentang human in general, itu ya tadi Mbak Nisa di awal bilang satu manusia aja udah sangat kompleks gitu, apalagi menemukan irama antara ya satu orang dan Dua orang. betul, antara dua orang. Dan itu pasti butuh waktu ya Mbak Nisa ya, untuk satu sama lain. Betul. Oke. Nah, ini sayangnya karena waktunya sudah sudah menjelang titik akhir. Mungkin pertanyaan terakhir ini lebih ke berharapnya Mbak Nisa bisa membantu kita untuk men-summarize ketika dari tadi kita bicara tentang hubungan romantis, kualitas hubungan antar pasangan. Sebenarnya hubungan antara pasangan yang kualitasnya baik menurut seorang Mbak Nisa itu seperti apa sih Mbak hubungannya gitu? Ketika kita bisa bilang, oke, kita punya relationship yang baik dengan pasangan kita. Oke. Kalau aku lihat sih, ini dari pengalaman aku praktek ya, yang paling jadi masalah itu sebenarnya tuh ekspektasi, di mana kadang kita tuh punya ekspektasi yang berlebihan, atau justru under expecting terhadap pasangan kita, sampai akhirnya pasangan kita tuh sebenarnya nggak match. Ini sebenarnya dia maunya apa sih gitu. Nah, yang bisa aku summarize adalah, dan poin yang aku lihat juga ya dari aku praktek itu, we need to manage our expectations right gitu, dimana kita harus tahu betul bahwa kita memang punya kendali terhadap hidup kita, but at some time kita juga nggak bisa memungkiri bahwa ada hal yang nggak bisa kita kendalikan juga gitu, dan salah satunya adalah pasangan kita. Gimana pun juga pasangan kita bukan robot yang kita bisa coding and fine tune supaya bisa 100% sesuai kayak yang kita inginkan. Dan justru di situ art-nya, dimana mencoba memahami betul diri sendiri dan orang lain itu adalah suatu proses belajar seumur hidup, yang mungkin sampai sekarang orang yang udah berapa puluh tahun menikah pun masih struggling dengan hal itu, yang menjadikan hubungan pernikahan atau hubungan relationship, hubungan romantis itu adalah hubungan yang lebih spesial dibanding hubungan-hubungan yang lain seperti hubungan pertemanan dan sebagainya. That's why lebih ke apa ya? Lebih ke brace yourself ya, dan managing expectation tadi yang akhirnya membuat kita bisa lebih adaptif, khususnya dalam situasi-situasi yang berat kayak pandemi ini contohnya, karena ya kita nggak bisa mungkiri kan pandemi ini udah benar-benar 180 derajat mengubah hidup kita. Hopefully kalau misalnya kita bisa, ya mungkin pakai istilahku tadi itu fine tune ekspektasi kita terhadap hidup, terhadap pasangan, dan memahami bahwa kita punya peran juga di situ, sedikit atau banyak, bisa membangun hubungan yang lebih sehat in the long term. Dan pastinya juga brace yourself, karena itu nggak akan jadi proses yang mudah. Mungkin itu kali ya. Aku yakin pas Mbak Nisa
bahas tentang ekspektasi itu pasti banyak yang ngangguk sih aku yakin karena kayaknya rasanya semakin kita dewasa sebagai seorang manusia kita tahu bahwa memang expecting things untuk terjadi sesuai keinginan dan harapan kita itu salah satu kunci membuat banyak kekecewaan terjadi kali ya Mbak Nisa ya gitu. Betul, betul banget. Termasuk dalam hubungan. Oke. Thank you Mbak Nisa untuk waktunya, untuk semua Sama-sama. insights-nya. Semoga sehat terus di sana Mbak Nisa dan keluarga, dan hopefully jalannya menuju filosofi dokter ya untuk PhD tadinya. Amin semoga Yeah, lancar. maybe not in the near future, but Amin. We'll never know ya Mbak, siapa tahu Yeah. bisa lebih cepat. Thank you Mbak Nisa, stay healthy dan take care ya Mbak. Thank you, Ya, Mbak Vi Mbak. juga. Bye-bye. Bye-bye.